wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahil ladzi fatarani rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat muliakan, wabil khusus ketua DKM kita, ketua DKM Masjid Al-Ihsan, Haji Aib, semoga Allah SWT senantiasa sehatkan badannya, panjangkan usianya dalam ketaatan kepada Allah, serta Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berikan ilmu yang manfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita bacakan suratul Fatihah terlebih dahulu untuk almarhum, almarhumah, orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, mungkin istri atau suami kita, serta wabil khusus jamaah Masjid Al-Ihsan yang telah mendahului kita, wabil khusus almarhum Bapak Ujang. Semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan kubur mereka, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah kumpulkan dalam surganya bersama para nabi-nabi, syuhada dan orang-orang saleh. Serta Allah juga mengaruniakan kepada saudara-saudara kita atau diri kita yang sedang sakit, baik maupun sakit zahir maupun sakit batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya, Allah jadikan pengampunan dosa. Serta Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, ijabah doa-doa kita dan permudah urusan kita dunia akhirat. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa masyayikhuna wa waliduna wa salafuna salihun ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terakhir kita kemarin membahas mengenai sutroh, pembatas sholat ya. Maka bapak-bapak yang pegang buku, ini bisa dibuka di halaman 42. Sunnah berikutnya adalah membaca basmalah. Nah, ini sebagai permulaan dari segala sesuatu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai kitab sucinya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka kita juga dianjurkan memulai segala sesuatu yang baik. Sekali lagi ya Pak ya, segala sesuatu yang baik menurut syariah, yang baik menurut agama, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, bapak-bapak yang ngaji ini belum bismillah dulu ya. Yang tadi pakai baju belum bismillah dulu. Yang naik motor, naik mobilnya nggak pakai bismillah nanti setelah ini. Pokoknya segala sesuatu yang baik menurut agama, nggak mesti suatu bentuknya ibadah ya Pak ya. Termasuk ke WC. Nabi SAW ajarkan satru ma bainana wa baina a'yunil jin idza dakhala ahadunal khala ayyaqula bismillahirrahmanirrahim ayyaqula bismillah. Penghalang pandangan kita, penghalang pandangan jin terhadap aurat kita ketika kita masuk ke dalam WC adalah ucapan bismillah. Jadi orang yang masuk WC atau kamar mandi nggak baca bismillah, maka setan itu, jin-jin itu bisa ngelihat auratnya. Tapi kalau nggak mau dilihat auratnya oleh jin, kita nggak tahu lagi ditonton. Kita aja marah kalau seandainya naudzubillah min dzalik, ada di antara keluarga kita ataupun juga salah satu daripada perempuan kaum muslimin yang dipasang kamera, apa kita sebut kamera itu yang tersembunyi itu.
ternyata auratnya dibuka, kebuka, kelihatan semua, kita pasti marah. Maka bagaimana kalau aurat kita yang dilihat langsung oleh jin dan kita nggak tahu lagi, dia betul-betul nggak pakai kamera lagi bahkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka gimana caranya ini, khususnya perempuan-perempuan kita Pak, istri kita, anak kita, ini harus dilatih masuk WC itu pakai baca bismillah minimal, baru Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi kalau kita tidak biasakan seperti itu, nanti jangan heran kalau perempuan-perempuan kadang-kadang suka digoda oleh jin, disukai oleh jin. Maaf, ada yang disentuh, ada yang digauli oleh jin. Jadi jin juga ada laki, ada perempuan, sama, dia juga ada naluri juga. Karenanya dalam hadis itu minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuthi itu jin laki-laki, khaba'ith itu jin perempuan. Jadi tetap ada. Nah ini yang kita khawatirkan, naudzubillah min dzalik. Makanya santri-santri, pelajar-pelajar, mahasiswi-mahasiswi khususnya, wabil umum secara umum pun juga mahasiswanya, pelajar laki-lakinya, bapak-bapaknya, kaum musliminnya juga baca bismillah. Jangan lupa nih Pak ya. Dalam sebuah hadis ada dua korin atau ada dua jin saat ketika bersimbang ngobrol sesama mereka. Satu jinnya atau setan, ada dua setan, dua-duanya keadaan yang berbeda. Yang satu kurus sekali, tampak kelihatan gak keurus, kurus dan tidak keurus. Cobain ya. Yang kedua gemuk dalam keadaan mewah, pakaiannya juga bagus. Sehingga tanya kepada yang kurus, tanya kepada yang gemuk, kamu kenapa kok bisa dalam keadaan hebat, sehat, mewah seperti ini? Ya katanya bagaimana saya nggak enak hidup saya, sebab orang yang saya temani, orang yang saya ganggu, yang ditugaskan saya untuk menggodanya, itu dia tidak pernah membaca bismillah ketika masuk rumah, sehingga saya bisa masuk rumahnya, tidur di rumahnya, jadi dapat rumah gratis ketika nggak baca bismillah. Dia makan nggak pakai bismillah, maka saya juga ikut makan bersamanya, maksudnya makan keberkahannya, sehingga saya jadi gemuk. Yang ketiga, dia tidak baca bismillah ketika memakai pakaian, maka saya pun juga mendapatkan pakaian darinya. Jadi sehingga tampilannya itu keren gara-gara nggak pernah baca bismillah. Sebaliknya yang kurus kok begitu? Ya kebalikannya, dia gimana saya mau ngikut, masuk rumah baca bismillah, makan baca bismillah, pakai pakaian baca bismillah. Jadi bagaimana saya bisa menyertai dia? Karena kita setiap baca Anas, apa itu? Min syarril waswasil khannas, kita berlindung kepada Allah daripada kejahatan khannas. Khannas itu dalam kitab-kitab tafsir maksudnya adalah setan. Kenapa setan disebut khannas? Diambil dari kata khonasa, artinya suka bersembunyi. Jadi ketika idza dzukirallah, kalau disebut nama Allah, khonasa, dia akan lari, akan bersembunyi. Makanya sebutnya khannas. Ketika nggak disebut nama Allah, datang lagi. Sebut nama Allah, lari lagi dia. Bahkan untuk perkara hubungan dengan suami istri pun, ini juga dianjurin bismillah. Jadi jangan main tancep-tancep aja Pak, ini kan ya main geragas-geragas aja, enggak. Bismillah dulu. Bismillah, Allahumma barik lana. Nah, coba gimana Bapak? Ini bacanya doanya gimana? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Enggak apal, udah nanti lihat ini rekamannya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Tapi minimal bismillah dulu lah. Jangan gerasa-gerusu ini ya kan. Perlu sekali dengan bismillah, karena kata Nabi, kalau ketika kita berhubungan dengan istri kita terus kemudian membaca bismillah, kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan lahir anak, maka anaknya tidak akan diganggu oleh setan. Nah ini anak kesetanan itu jangan-jangan waktu bikinnya, nah ini dia, jangan-jangan waktu bikinnya kan ngadonnya itu ternyata tidak pakai bismillah. Ini jadi jangan, kadang-kadang kesalahan orang tuanya mungkin ya. Jadi ini penting sekali. Nah kata ulama begini Pak, bahkan maksud daripada tidak diganggu setan itu, anaknya itu nanti ketika mau meninggal dunia bisa mengucap la ilaha illallah. Karena godaan setan terberat itu ketika sakaratul maut.
Jadi maksud Nabi bilang tidak akan diganggu oleh setan, tidak akan diganggu oleh setan ketika dia lahir, ketika dia tumbuh, ketika dia hidup, dan sampai dia meninggal dunia tidak akan ada gangguan setan yang terlalu berat untuk dia. Ya diganggu lah pasti ada pastinya setannya, tapi tidak sampai kehilangan iman, tidak sampai kehilangan agama. Ini yang penting justru malah dalam hidupnya ya. Jadi penting ini baca bismillah ini. Kalau kelupaan pun kita baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah di awal dan akhirnya. Ini sunnah Nabi SAW ketika kelupaan baca bismillah, baik saat ketika kita makan ataupun ketika kita wudu. Wudu pun kalau lupa baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau wudunya di WC, wudu di tempat wudu ada klosetnya, maka bismillahnya dalam hati ya Pak ya. Nah hukum bismillah itu sendiri, makanya di dalam hadis ini sebentar, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW bersabda, kenapa sebelum sholat ini kita dianjurkan juga baca bismillah? Karena Nabi bersabda, kullu mri'in, setiap perkara, dzibalin, yang penting dalam agama, maksudnya yang baik, bukan perkara yang maksiat. Perkara maksiat itu kalau dibismillahin, misalnya mau judi ini bismillah, insya Allah malam ini menang lah insya Allah lagi bismillah lagi, ini malah dosa, malah haram, ini kurang asam, ini berarti menghinakan nama Allah. Ini pakai bismillah lagi, mau zina bismillah, ya Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan setan daripada kami. Lo gimana, ente aja jadi setan, saat ketika berzina saja udah berubah jadi setan. Jadi nggak bisa dibismillahin perkara maksiat. Kalau yang dibismillahin itu perkara haram, maka membaca bismillahnya, haramnya haram dzati ya Pak. Haram dzati itu haram yang dari asalnya haram. Ada haram lil arid, haram asalnya nggak haram, cuma karena ada sebab sesuatu jadi haram. Contohnya makan nasi warteg tapi nggak bayar. Wartegnya halal apa haram? Halal, cuma karena nggak bayar jadi haram. Ini masih boleh baca bismillah, tapi bayar ya tetap ya itu ya. Maksudnya bismillahnya nggak haram. Jadi kata ulama itu baca bismillah terhadap perkara yang haram dibagi dua. Kalau haramnya lidzatihi, haramnya haram aslinya memang haram. Baca bismillah ketika mau minum khamar, baca bismillah ketika mau makan babi, asalnya memang sudah haram ya Pak ya. Maka hukum baca bismillahnya haram. Tapi kalau haramnya lil arid, haram karena ada sesuatu perkara yang membuat dia haram, asalnya nggak haram. Seperti tadi makan hasil curian, makannya kan makanannya halal, cuma karena diambilnya lewat curian jadi haram. Ini masih boleh baca bismillah. Bismillah ketika melakukan sesuatu yang makruh, maka hukumnya jadi makruh. Misalnya kita makan bawang mentah, rokok. Kalau mau ikut pendapat rokok yang makruh, kan pendapat ada dua ya, makruh dan haram. Nggak ada rokok wajib tuh, aneh itu. Rokok wajib tuh aneh itu, aneh. Jadi rokok itu kalau nggak makruh ya haram. Nah katakanlah mengambil pendapat yang makruh, terus Bapak sebelum rokok itu bismillahirrahmanirrahim, malah jadi makruh. Ngerokoknya itu bismillahnya itu jadi makruh. Jadi pokoknya melakukan sesuatu yang makruh terus baca bismillah jadi makruh. Nah tapi kalau bismillah juga bisa hukumnya mubah, yaitu ketika perkara ini tidak dianjurkan di dalam syariat, tidak juga penting dalam syariat, dalam agama. Kata ulama, contohnya mau mindahin barang kecil-kecil. Ini contohnya nih. Ini misalnya saya mau pindahin botol ini ke sini. Baru pindah, bismillahirrahmanirrahim. Pindahin mic, bismillahirrahmanirrahim. Buka kitab, bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillahnya hukumnya mubah. Walaupun tetap dapat pahala karena zikirnya. Sekali lagi ya, bismillahnya mubah, artinya tidak dituntut setiap melakukan sesuatu yang kecil-kecil bismillah, bentar-bentar bismillah, bentar-bentar bismillah. Ya seperti itu tidak dituntut dalam agama. Yang penting ketika awal melakukan sesuatu, misalnya kita ketika mau makan baca bismillahnya ketika per satu suapan atau per awal makan, awal aja ya, itu sunnah.
Tapi kalau bapak mau makan setiap suapan pakai bismillah, hukumnya mubah bismillahnya, tapi tetap dapat pahala karena zikir. Paham ya Pak ya, bedanya nih ya, beda hukum bismillahnya sama dapat pahalanya, itu dua hal yang berbeda ya. Dan bagus ini diamalkan oleh Syekhuna Syekh Nuruddin, itu kalau makan barang sama beliau itu setiap makan suapan bismillahirrahmanirrahim, 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 biar persuapannya pakai bismillah. Ini jadi pasti agak berbeda pasti. Dan ini rahasianya, kita belum selesai ini dulu. Kata Nabi, kullu mri'in dzibalin, setiap perkara yang penting menurut syariat. Berarti kalau yang gak penting amat, ini tidak disunnahkan baca bismillah, tapi tetap dapat pahala zikir, begitu maksudnya. La yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim aqta'. Setiap perkara yang penting kemudian dalam agama tapi tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus dari rahmat dan pertolongan Allah. Ini kan berat Pak. Bapak nggak dihubungi atau nggak dilayani oleh istri, diputus hubungan oleh istri, berat apa enggak? Di kamar aja Bapak dicuekin aja, dia madep sono aja, mah nggak mau hubungan sama Bapak, gimana itu? Berat pasti. Dicuekin sama anak kesayangan, berat Pak. Sama anak kita dicuekin, anak berat. Dicuekin sama atasan kita, berat. Diputus hubungan sama kawan kita, berat. Bagaimana kalau diputusnya oleh Allah? Nah ini bismillah ini adalah koneksi kita kepada Allah. Maka nggak bisa ditinggal, nggak bisa. Bismillah itu nggak bisa ditinggal. Kalau nggak putus nanti hubungan sama Allah. Aqta', berarti terputus pertolongan Allah, terputus penjagaan dari Allah, terputus pemeliharaan daripada Allah, terputus keberkahan daripada Allah. Ini bahaya ini. Kita ini nggak bisa hidup tanpa Allah. Kita nggak bisa hidup tanpa nafas, dan nafas yang punya Allah. Maka lebih berat hidup tanpa Allah dibandingkan hidup tanpa nafas. Bapak kalau nggak nafas selesai, mati nggak perlu nafas lagi. Tapi kalau Allah sudah memutus hubungan dengan kita, naudzubillah min dzalik, setelah di dalam kubur nggak bisa ngapa-ngapain, tinggal nunggu azab, naudzubillah min dzalik. Nah maka kita ini latihan ini bismillah, setiap perkara yang penting kita mulai dengan bismillah. Masuk masjid bismillah, nanti naik kendaraan bismillah. Ini bukan hanya dongeng Pak ya. Katanya Nabi Sulaiman alaihi salam itu zikirnya bismillah Pak. Jadi Nabi Sulaiman punya pengaruh kekuasaan di atas jin, burung-burung, semut, hewan-hewan, angin, itu di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Zikir, rahasia zikir yang beliau punya bismillah. Kekayaannya, kekuasaannya, ini pakai kekuatannya bismillah. Makanya ketika nulis satu-satunya bismillahirrahmanirrahim, yang tidak ditulis di awal surat. Surat kan setiap surat ada bismillahnya, kecuali surat At-Taubah ya, nggak ada bismillahnya. Itu surat ke-9 dalam Al-Quran nggak ada bismillahnya, karena isinya tentang perang, nggak nyambung dengan Rahman dan Rahim kata ulama. Kenapa di surat At-Taubah kok nggak ada bismillahnya? Kalau tiba-tiba baro'atum minallahi wa rasul, tiba-tiba baro'ah, nggak ada bismillahnya, karena isi kandungan ini adalah ancaman perang. Jadi nggak sesuai antara pendahuluan bismillahirrahmanirrahim kan dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang, kok isinya perang. Ini perang kepada orang-orang kafir yang harbi ya, yang memerangi kita. Nah tetapi ada satu bismillah yang tidak ditulis di awal surat, yaitu surat An-Naml, surat semut. Karena surat semut, karena ceritanya itu ada Nabi Sulaiman. Nah Nabi Sulaiman menulis kepada Ratu Bilqis surat untuk mengajak kepada Islam ini dengan memulai innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi suratnya Nabi Sulaiman itu tulisan awalnya itu bismillahirrahmanirrahim. Makanya kata ulama begitu,
Bismillahirrahmanirrahim. Ini zikir rahasia kekayaan, keutamaan, kehebatan Nabi Sulaiman. Nah, maka kalau bapak-bapak berharap, ya kita berharap hal-hal yang baik, selama itu kekayaan dan kekuasaan dan juga kemampuan kita ini diniatkan untuk akhirat, kan jadi akhirat Pak. Itu amalannya Bismillah, ya Pak ya. Nah itu minta ijazahnya sama Abi Halim, ya. Itu pakai ijazah 186 kali Bismillah itu, 176 atau 186. Terus itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulai sholat pakai Bismillah. Terus selanjutnya ini bersiwak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa. Coba ini perhatikan, yang bicara langsung Nabi, hadisnya pun juga riwayat Muslim, sahih, enggak dipertentangkan oleh ulama. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati, seandainya saya tidak khawatir membebani umatku. Kalau tidak keberatan, Nabi itu bahasanya, ya Allah, sopan sekali Pak. Nabi ingin kita melakukan siwak. Siwak itu sikat gigi. Siwak itu sikat gigi, pakai kayu siwak yang lebih afdol. Ini bawa nggak Pak? Mana coba yang bawa aja, bawa kayak ini. Nah, jadi kita harus punya ini ya. Saya nggak jualan siwak, tapi Bapak cari sendiri. Bisa beli di bawah ini, toko Ibnu Soleh gitu loh. Gitu ya. Jadi Bapak beli siwak di mana saja terserah gitu ya. Harus punya dan harus punya cadangan. Karena siwak ini perkara benda yang paling gampang hilang. Nggak tahu lah pokoknya. Coba aja kalau nggak percaya Bapak. Punya satu, mungkin sebulan, kalau bisa sebulan pun hebat dah itu udah. 2 minggu kadang-kadang udah nggak tahu kemana siwak, ketinggalan. Nggak tahu kita kemana siwaknya. Tapi kalau handphone nggak bakal ketinggalan. Nggak bakal ketinggalan handphone mah. Udah balik dari Sukabumi pun balik lagi ke sini kalau untuk urusan handphone ya. Nah ini kita sekarang ingin menghidupkan sunnah yang banyak ditinggalkan oleh umat, siwak. Bahasanya Nabi itu laula an asyqa. Ibu-ibu juga sama. Ibu-ibu jangan malu untuk pakai siwak. Siwak ini kayu begini, jangan malu Bu ya. Nggak usah malu. Ini untuk perkara sunnah. Untuk yang maksiat aja nggak malu. Mereka buka aurat nggak malu. Mereka pakai tato nggak malu. Mereka pakai anting-anting di hidung nggak malu. Mereka pakai rambutnya pang nggak malu. Takkan kita yang maksudnya itu bahasa Syekhuna. Nggak mungkin masa kita yang melakukan sunnah malah malu. Aneh. Yang maksiat aja nggak malu. Masa yang taat malu. Ini sama seperti kisahnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu ketika beliau bertentangan dengan pemerintah, karena menurut beliau akidah pemerintah Mu'tazilah sesat. Akhirnya singkat cerita Imam Ahmad bin Hambal dipenjara. Setelah dipenjara kemudian beliau dicambuk. Yang kata algojonya, kata eksekutornya, kalau cambukan itu saya cambukin ke onta, niscaya onta tuh sampai jatuh. Sekali cambukannya itu. Kalau saya cambukan ke onta, ontanya aja rebahan langsung. Ini dicambukan kepada imamu ahli sunnah, pimpinan dan presiden para ahli hadis di zamannya. Jelas ini ya. Katanya hafal 1 juta hadis. Dengan yang palsunya, dengan yang doifnya, dengan yang lemahnya semua. Tapi ternyata kasusnya itu beliau karena bertentangan dengan pemerintah masalah akidah. Ini nggak bisa ditoleransi masalah akidah. Nggak ada toleransi dalam akidah tuh nggak ada. Beliau tetap kekeh dengan pendiriannya. Akhirnya beliau dicambuk. Sekali dicambuk, cetar. Ini ikat pinggangnya itu putus. Kan pakai ikat pinggang ini, izar sarungnya pakai gesper, pakai ikat pinggang, putus. Ketika auratnya mau kebuka, mau lepas sarungnya, maka beliau menengadah ke langit, ya Rabb, minta tolong sama Allah, karena tangannya di borgol atau diikat, jadi nggak bisa benerin sarung. Ya Rabb, jangan sampai aurat saya kebuka. Yang dipikir itu bukan minta tolong untuk pembebasan, dah. Aurat saya jangan sampai kebuka. Akhirnya kata algojonya yang cerita itu, algojonya ya udah taubat lah kan begitu ya.
Akhirnya sarungnya itu seperti keikat. Nah, terus ketika beliau udah mau nyerah, ayo ikut nggak pendapat pemerintah? Nggak, ini saya nggak bisa toleransi, ini masalah akidah. Al-Quran bukan makhluk. Karena pemerintah ketika itu menganggap bahwa Al-Quran itu makhluk. Maksudnya firman Allah Subhanahu Wa Taala itu makhluk ciptaan. Jadi ketika itu Imam Ahmad bin Hambal disiksa, beliau udah mau nyerah. Karena selain di penjara, disiksa. Akhirnya di satu penjara sama pencuri, sama tukang ya berandalah begitu lebih kurang. Dikasih dapat hidayah atau dapat penguatan iman justru dari orang yang maksiat, tukang maksiat. Ini di penjara karena memang dia kriminal. Jadi beliau itu jadinya orang tadi itu bilang kepada Imam Ahmad bin Hambal, orang yang kriminal tadi itu, pencuri tadi, wahai tuan, wahai kiai, wahai tuan guru, syekh, masa syekh mau menyerah? Padahal syekh benar, saya aja udah keluar masuk penjara dan berkali-kali disiksa, saya tetap melakukan apa yang saya mau, saya tetap melakukan kriminal yang saya mau. Masa syekh di atas kebenaran menyerah? Gara-gara ucapan seorang kriminal, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala langsung beliau tegar sampai Allah datangkan pertolongan, akhirnya beliau bebas. Nah, jadi kita pun juga demikian. Kalau kepada yang maksiat, ahli maksiat pun gak malu dengan maksiatnya, masa kita malu dengan perkara-perkara yang sunnah? Itu maksud saya, itu yang diambil itu ya. Jadi pakai siwak, jangan malu, nggak usah biarin orang mau bilang primitif, orang mau bilang badui, orang mau bilang ketinggalan zaman. Itu mah nggak punya Ciptaden, nggak punya Pepsodent di rumah, bodoh amat. Yang penting Rasulullah senang. Kalau orang-orang senang sekalipun itu nggak memberi manfaat apa-apa buat kita, Pak. Tapi kalau Rasulullah SAW yang senang, Bapak akan bahagia dunia, bahagia akhirat, karena membuat Allah Subhanahu Wa Taala ridho. Nah, ini penting sekali. Maka bawa sampai Sayyidina Zaid bin Khalid radhiyallahu taala anhu, beliau tuh kalau bawa siwak ikut Nabi. Nabi itu kalau bawa siwak Nabi itu sering bawa siwaknya di sini. Di mana ini? Di telinga. Seperti pensil yang dibawa oleh tukang kayu atau tukang bangunan, karena takut lupa. Dibawanya itu di sini. Akhirnya Sayyidina Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu juga kadang-kadang beliau mengikuti Nabi itu ditaruhnya di sini. Ya bukan pas lagi sholat lah Pak. Kalau lagi sholat jatuh. Yang pertama, yang kedua baunya tuh loh. Maksudnya samping-samping, masya Allah tabarakallah kan. Kalau nggak pernah dicuci. Jadi kita maksudnya adalah capek-capeknya kita ngaji, capek-capeknya kita belajar, kita ingin ada perubahan sedikit demi sedikit. Nanti saat ketika kita wafat, siwak ini dipakai untuk mempermudah keluar ruh kita. Kalau ada saudara-saudara kita yang lama, naudzubillah min dzalik ya, lama meninggalnya, nggak jadi mati, nggak mati lagi, nanti kayaknya udah tenang, nanti gitu lagi. Sakaratul maut itu berat sekali. Kalaulah ada nanti yang kayak gitu, di antara amalan yang dikatakan ulama mujarrab untuk litashilir ruh, untuk mempermudah ruh keluar, siwak. Kemudian surat Ar-Ra'du, surat ke-13 dalam Al-Quran, itu juga Nabi bilang mempermudah keluarnya ruh. Mudah, kan kita enak gak nyusahin Pak? Iya, gini Pak ya, orang melahirkan aja, kalau nggak cepet-cepet ngelahirin, capek, berat, sakit. Ada yang 3 hari 3 malam gak bisa tidur, sakit, mulus, gak keluar. Gimana kalau orang meninggal dunia Pak? Allahu Akbar. Kalau sampai sehari pun berat. Mau makan udah nggak nyaman, mau tidur udah nggak enak. Oh berat, takutnya, sedihnya, sakitnya, perihnya. Maka ini siwak, salah satu manfaatnya adalah membuat ruh mudah keluarnya. Jadi kita nggak nyusahin orang yang masih hidup. Pakai Pak. Kapan lagi mau pakai? Masa iya nunggu mati dulu Bapak baru mau pakai ya? Ini pakai siwaknya, dipakai. Kita beli paling 10.000, paling 15.000, paling mahal di online malah ada yang 7 ribuan. Ini beli, pakai.
untuk mengkali gandakan sholat kita. Nabi udah memohon-mohon ke Bapak. Masa kita nggak begitu tega kita masa sama Nabi? Nabi udah bilang, laulaan asyuko, seandainya nggak membebani umat, saya la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Saya ingin memerintah berat siwaknya sehingga kita harus bawa berkilo-kilo siwak ini. Enggak. Ya Rasulullah, seandainya Rasulullah depan kita, terus kita mau ngomong apa? Kira-kira apa beratnya ya Nabi? Ini nggak berat. Siwaknya nggak berat, harganya nggak mahal, makainya nggak lama. Kira-kira berat apa wahai Nabi? Nabi cuma takut doang kalau kita ini kena dosa gara-gara tidak siwak. Nabi takut mewajibkan sesuatu, itu maksudnya. Takut terkena dosa saja. Nabi sudah menggunakan bahasa yang lemah lembut, yang sopan sekali untuk memberikan perhatian kepada kita. Saya pengen banget kalian tuh siwak, cuman kalau kalian nggak keberatan sih. Kayak misalnya lah bapak diminta sama orang tua, nah kalau nggak keberatan tolong ya beliin bapak nasi padang nanti sekalian pulang. Pakai bahasa tuh kalau nggak keberatan. Tapi apakah kira-kira kita jadi keberatan gara-gara beli nasi padang doang buat orang tua? Enggak. Justru kalau orang-orang yang tahu diri dan dia punya hati, dia sayang sama orang tuanya, jangankan nasi padang, kalau bisa kita beli rumah padangnya sekalian sama restoran-restorannya kalau bisa, malah buat orang tua. Paham ya Pak kira-kira? Kita juga semestinya begitu kepada Nabi. Nabi udah bilang laula an asyuqa, saya pengen sekali tapi kalau nggak membebani. Sekarang kita beban apa enggak Pak? Nggak bakal bisa mengamalkan ini kalau nggak yakin dengan sunnahnya Nabi. Kalau hanya sekedar jadi pengetahuan nggak bakal gerak. Tapi kalau udah jadi yakin, Bapak pasti gerak. Saya kapan lagi saya mau sholat dikali 70 kali rakaat, 2 rakaat dengan siwak lebih afdol, lebih utama, lebih besar pahalanya daripada 70 kali tanpa siwak. 70 rakaat tanpa siwak, 2 rakaat tapi pakai siwak, lebih utama, lebih besar daripada 70 rakaat. Siapa yang yakin gini Pak kalau bukan kita-kita Pak? Apa mau berharap mereka-mereka yang non-muslim yang akan mengamalkan sunnah Nabi ini? Nggak mungkin. Apa kita mau berharap mereka-mereka yang nggak ngaji yang bisa mengamalkan sunnah ini? Mustahil. Maka kita-kitalah yang alhamdulillah Allah pilih untuk datang ke majelis ilmu agar ilmu ini bisa teramalkan, agar sunnah ini bisa terhidupkan. Sebab kalau bukan karena kita, nggak mungkin kita berharap yang lain kalau bukan dengan bapak-bapak. Rasul mau berharap sama siapa lagi kalau bukan kepada kita-kita. Nah, setidaknya lah banyak amal buruk, banyak aib, banyak dosa yang dilaporkan kepada Nabi SAW sudah membuat beliau sedih. Berapa banyak mata kita dipakai kepada satu perkara yang haram, itu membuat baginda sedih. Berapa banyak lisan kita digunakan sesuatu perkara yang tidak diizinkan, itu membuat baginda sedih. Lantas kenapa kita tidak sedikit banyak memberikan senyuman di hadapan Nabi ketika kita menghidupkan sunnahnya yang sudah mati? Ya Rabb, ini saksikan saya memakai siwak ini karena cinta saya kepada baginda. Itu saja. Saya nggak berharap banyak, saya berharap Nabi SAW ridho dengan saya, tersenyum nanti ketika menghadap saya. Itu saya nggak berharap dikasih duit banyak, dah. Karena Nabi SAW ini kalau seandainya kita menghidupkan sunnah, Nabi SAW dilaporkan oleh para malaikat tentang amalan soleh kita. Uridot alayya, kata Nabi SAW, akan tu'radu alayya a'malukum, amal kalian akan dihadapkan kepada saya, kata Nabi. Fa'in wajatu khairan hamidullah, kalau saya dapati amal kalian baik, saya alhamdulillah. Mananya alhamdulillah itu senang Nabi. Paham ya Pak ya? Tapi kalau saya dapati kurang baik, maka aku akan memintakan ampun untuk kalian. Maka kita ingin sesuai dengan kadar cinta kita belum mampu Pak, tahajud sampai bengkak-bengkak kaki. Sunnah yang seperti itu wallahu a'lam lah. Kita belum bisa membahagiakan Nabi seperti Sayyidina Abu Bakar, menghabiskan seluruh hartanya untuk jalan Allah. Nggak apa-apa, keluarga saya tinggalkan, Allah dan Rasulnya saja. Akhirnya Nabi senang sekali dengan Abu Bakar. Kita belum bisa memberi jutaan, miliaran untuk Nabi SAW sebagaimana Sayyidina Utsman. Itu emas Sayyidina Utsman ketika Jaisul Usrah, orang-orang pada susah, Jaisul Usrah, orang-orang pada sulit, ini dalam keadaan paceklik, tapi Nabi SAW ini mau
mau ada tantangan perang daripada kaum muslimin, maka beliau tuangkan emasnya di depan Nabi. Nabi, ini semua emas saya. Di depan Nabi. Nabi SAW bah. Nabi senang ridho dengan infaknya Sayyidina Utsman. Kita belum bisa. Kalau kita belum mampu yang seperti itu, kita amalkanlah yang kecil-kecil. Kita amalkanlah yang kita mampu. Sholatnya berjamaah, sholatnya dengan sunnah-sunnah Nabi, wudhunya yang kecil-kecil aja nih. Termasuk sunnahnya ini siwak. Imam Syibli sampai sebelum sholat berani membeli siwak seharga 1000 dirham. Imam Syibli ada seorang ulama ketika ketinggalan siwak, dia akhirnya mau sholat. Gimana nih, saya mau sholat tapi nggak ada siwak, nggak mau sholat dulu. Lihat punya kawan ada orang nggak dikenal bawa siwak. Akhirnya kata Imam Syibli, mas boleh nggak saya beli ini siwaknya? Padahal bekas. La ilaha illallah. Tapi demi mengamalkan sunnah, nggak apa-apa bekas ini juga bekasnya kaum muslimin, bekasnya orang Islam. Masya Allah, itu wali memang beda. Berapa di mau beli? Ini saya beli 1000 dirham, 80 juta. Ya ilahi. Akhirnya orang mau, siapa yang nggak mau? Cuma satu siwak harga 10.000 15.000 ditukar 80 juta, siapa yang nggak mau? Tapi ketika dia merasa berat, Syekh Kiai kenapa banyak banget? Loh kok banyak banget? Kata Imam Syibli, kamu terlalu memperbesarkan dunia. Saya dengan siwak ini mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah nggak bakal bisa dibayar yang walaupun dengan dunia dengan seisi-isinya. Allah karim. Justru yang dia beli, dia nggak punya siwak lagi, malah sholatnya hanya 2 rakaat. Tapi Imam Syibli dengan 80 jutanya tadi, dengan 70 jutanya atau 1000 dirhamnya, dengan sekali siwak 2 rakaatnya langsung berlipat ganda jadi 70 rakaat lebih pahalanya. Mana kita bisa beli pahala, Pak? Nah, maka ini yang perlu kita sama-sama sadari, perlu kita amalkan. Insya Allah setelah ini kita niat, insya Allah ya. Insya Allah aja dulu Pak. Insya Allah itu bukan janji, tapi adalah sedikit geraknya. Wah, setelah ini saya cari siwak. Masalah nanti ternyata kita nggak dapat atau nggak mampu beli siwak, itu lain cerita. Yang penting kita sudah niat terlebih dahulu. Saya niat pokoknya untuk menjaga sunnah siwak ini sampai ke setiap kali saya sholat. Yang walaupun Bapak sholat hanya 2 rakaat, tapi bernilai 70 rakaat lebih bahkan. Tapi ini nggak bisa kecuali yang berilmu dan yakin. Bukan hanya ilmu doang. Kalau ilmu doang, Google lebih pintar dari kita, YouTube lebih berilmu daripada kita. Tapi yang nggak ada adalah yakin. Keyakinan itu yang nggak ada. Maka kita ingin menularkan yakin ini kepada seluruh alam, insya Allah. Ada pertanyaan Bapak dalam 5 menit? Ya, Pak Wahyu dulu. Ya, secara umum dalam kitab Matan Takrib bahkan as-siwaku mustahabun fi kulli hal. Kata Imam Abu Syuja al-Asfihani dalam kitab Matan Takrib bahkan siwak itu disunnahkan pada setiap keadaan. Wa fi thalathati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Pada 3 keadaan lebih dianjurkan dan lebih disunahkan. Secara umum siwak kapan-kapan aja sunnah Pak. Bapak mau sambil ngobrol siwakan aja terus misalnya, udah kayak nenek-nenek nyirih misalnya ya. Ataupun juga mau ngaji sunnah, ketika mau ngaji siwak, mau ngaji Quran, mas baca Quran siwak, mau zikir siwak. Khususnya sebelum tidur sunnah siwak. Bangun tidur pun juga Nabi lakukan sunnah siwak. Jadi bangun tidur, setelah tidur sama kayak sikat gigi begitu lebih kurang ya. Nah, tetapi pada 3 keadaan itu lebih disunahkan lagi. Yang pertama saat ketika bangun tidur, yang kedua ketika bau mulut. Nah, ini siwak ini yang ngerokok masih ngerokok, ini penetralisirnya. Kalau tadi rokok tuh, kalaupun diambil pendapat rokok itu makruh,
makruh kan berarti jelek juga maksudnya ya. Ya minimal lah kafarotnya dengan siwak lah, begitulah lebih kurang. Saya nggak sekeras Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri rahimahullah taala. Kalau beliau memang ganti semua sekarang rokok-rokok kalian dengan siwak. Kalau beliau begitu dulu, kemana-mana ceramah paling pasti ada ujungnya ganti semua rokok-rokok kalian dengan siwak. Itu di mana-mana ceramah beliau. Habib Salim Syatiri yang punya Rubah Tarim dulu almarhum. Nah jadi Tarim Hadramaut ya. Nah sekarang, nah kita paling tidaklah wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha, lakukan perbuatan baik untuk menghapus kesalahan kita. Nah itulah lebih kurang ya. Jadi kalau masih ada yang ngerokok, netralisir juga dengan siwak. Tapi siwaknya dicuci, jangan nggak dicuci. Jadi bau nikotin nanti kemana-mana dan bau macam-macam ininya ya. Dicuci tetap pakai siwaknya. Jadi secara umum, pertama ketika bangun tidur paling disunahkan. Yang kedua ketika berubahnya mulut. Yang ketiga saat ketika gigi kuning. Nah, ini tahu diri ketika jadi ini gigi jigong, bahasa kerennya itu jigong Pak ya. Jigong itu ketika ada kuning-kuningnya sunnah kita bersiwak. Itu paling disunahkan. Tapi secara umum tetap disunahkan. Bapak terakhir 1 menit. Nah, untuk orang yang berpuasa, ini madhab Imam Syafi'i setelah azan zuhur, setelah azan zuhur makruh untuk bersiwak setelah azan zuhur. Tapi di pendapat kedua dalam mazhab Imam Syafi'i juga masih disunnahkan secara umum yang walaupun ketika setelah zuhur. Pendapat yang pertama yang paling kuat dianut kebanyakan mazhab Imam Syafi'i, bersiwak hukumnya makruh setelah azan zuhur, bukan setelah sholat ya. Setelah masuk waktu zuhur sampai maghrib itu makruh bersiwak. Alasannya karena menghilangkan bau mulut orang puasa yang disukai Allah. La khalufu fami shaib atyabu indallah min rihil miski. Bau mulutnya orang berpuasa lebih harum di sisi Allah, bukan di sisi orang ya, di sisi Allah daripada wangi kasturi. Akhirnya karena bau mulut itu biasanya setelah zuhur ke atas, baru ketika siwak berarti akan hilang bau yang disukai Allah itu. Nah tetapi pendapat yang kedua nggak apa-apa, boleh kita ikut pendapat yang kedua ini pun nggak masalah, karena Syekhina, guru daripada Syekh Nuruddin, Syekh Ismail Usman Zain pun mengambil pendapat yang kedua ini. Boleh kita tetap tidak makruh kita bersiwak walaupun setelah zuhur. Sikat gigi pun juga sama, tapi sikat gigi itu pakai odol, masalahnya takut ada yang tertelan. Kalau siwak kan nggak pakai odol kan. Nah, jadi ketika setelah zuhur kita siwak itu nggak masalah, karena jawabannya begini, bau mulutnya orang berpuasa itu dari perut, bukan dari mulut, karena perut yang kosong sehingga asam lambung itu, sehingga baunya itu dari mulut. Kalaulah kita siwak, bau mulutnya nggak bakal hilang, jadi tenang aja, jadi nggak makruh. Itu pendapat yang kedua. Mana-mana pendapat yang kita ikuti boleh-boleh saja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.